wabarakatuh. Alhamdulillahil qail baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asy-syakur alladzi ja'ala al-imama asasan lin-nuhudi wad-dhuhur wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid dha'fi wan-nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur selalu kita idharkan keharibaan Sang Maha Guru Cakrawala. Dari ketidakmungkinan menjadi mungkin, dari Sang Zat Maha Pecinta yang selalu kita cinta, yang selalu mendetakkan jantung kita dan selalu menggerakkan hati kita. Satu-satunya Zat yang Maha Pecinta yang selalu kita rindu, yaitu Ilahi Rabbil Izzati. Salawat wa salam selalu tercurah limpah keharibaan beliau, satu-satunya manusia yang selalu kita rindu, insan sempurna, insan mulia yang selalu kita nantikan syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun basyarun lakal basyar. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, Al-Mukarramah Ustazah Maisarah, yang mana Bu? Yang saya hormati Ustazah Rosalia Salat, nih saya manggilnya kakak aja ya, kakak adik. Rosaliana, alhamdulillah Ustazah muda yang sangat luar biasa, yang kita junjung ilmunya, yang saat ini miladnya semoga makin berkah usianya. Dan saya hormati Al-Mukarramah wal Muhtaramah wabil akhas Bunda kita, Bunda Dede Nurhaida. Kita doakan semoga beliau selalu senantiasa sehat walafiat. Yang saya hormati Ustazah Mardiah yang suaranya sangat luar biasa. Semoga suara ini nanti menjadi saksi di hari kiamat kelak. Yang saya hormati Ustazah Ayu Nadia. Yang mana Ustazah Ayu? Yang saya hormati Ustazah Fahriyah. Yang saya hormati seluruh asatidzat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang saya hormati dan saya cintai tim Marawis An-Nadwah, yang kalau jedah suaranya An-Nadwah ya, singkat padat, apa tadi ya, An-Nadwah. Saya dari tadi merhatiin, oh jedanya ternyata ini, saya mau ngikutin nggak bisa Bu. An-Nadwah gitu. Yang saya hormati juga Kiai Muhammad Zuhdi selaku pembimbing travel dari Grand Zamzam Khalifah Asia Tour dan Travel. Semoga makin berkah, semoga makin banyak jamaahnya. Yang saya hormati juga ibunda kita tercinta wabil ahos Ustazah Hajah Salma Hasan, yang suaranya juga sangat luar biasa ya Bu ya. Ini Ustazah kita gesit banget ya Bu ya. Saya lihat lari sono, lari sini. Ya, ini saya ngebayangin kalau beliau bawa jamaah kayaknya gesit banget ya Bu ya. Mungkin itu Jabal Uhud bisa dinaikin sama beliau. Ya Bu ya. Ternyata usia tidak kita kalahkan ya Bu ya. Lari sono, lari sini, itu bawa jamaah paling pegangan pundak, pegangan tangan kiri, tungguin Ustazah. Kayak gitu aja ya Bu ya. Yang saya hormati juga seluruh jamaah Majelis Ta'lim Darul Barokah, yang alhamdulillah semoga senantiasa istiqomah dalam ta'limnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah,
Jam sudah menunjukkan 15.30. Ini saya berdiri sampai berapa jam, Bu? Tapi Ibu asal jam berapa? Baik Ibu-ibu yang rahmatullah, sungguh kita kumpul di suatu tempat yang mulia ini hanya satu yang kita harapkan, yaitu syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku, kata baginda Rasul, sungguh nyata nanti di hari kiamat. Saya tanya, Bu, Nabi Muhammad itu ganteng apa enggak, Bu? Nabi Muhammad tuh putih apa coklat apa hitam? Nabi Muhammad tuh kecil apa tinggi? Nabi Muhammad tuh hidungnya mancung apa enggak, Bu? Emang Ibu udah pernah ketemu? Belum pernah ketemu ya, Bu ya? Tapi pas ditanya bisa jawab semua. Mancung, pendek enggak, ya Bu ya? Kenapa kita bisa jawab? Karena iman sudah tertancap dalam hati kita. Karena kita selalu rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan mulia Nabi Muhammad, insan sempurna Nabi Muhammad, wajahmu indah bagaikan bulan purnama, wajahmu indah bagaikan bulan purnama. Bu, itu baginda Rasul yang selalu kita rindu, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Sungguh manusia yang kita nanti-nantikan sangat sempurna. Sempurna bentuknya, sempurna akhlaknya. Saya mau madep sini jadi gini. Sempurna semuanya, ya Bu ya. Namun Bu, Allah tidak melihat bagaimana ketampanan seseorang. Allah tidak melihat bagaimana cantiknya seseorang. Allah tidak melihat bau harumnya. Allah tidak melihat bau mulutnya baginda Rasul yang harum. Allah tidak melihat bau keringatnya. Tetapi Allah yang dilihat yaitu akhlak baginda Rasul yang sempurna. Oh, bisa di tengah aja, Bu. Enggak apa-apa. Biar kita ngeliat, biar nggak feedback. Nanti santer. Enggak apa-apa. Sama mana tadi? Sempurna. Ya, baginda Rasul wajahnya glowing. Ibu glowing nggak ada, Bu? Bu, Ibu glowing, suami gulung. Baginda Rasul itu Bu, wajahnya sangat luar biasa. Bau badannya harum, bau mulutnya harum. Bahkan ketika baginda Rasul itu mohon maaf buang air kecil, langsung itu pipisnya diserap sama air tanah, sama tanah Ibu ya. Karena apa? Rebutan Bu. Konon dikabarkan baginda Rasul tuh pernah apa itu Bu namanya? Fasdu. Fasdu itu apa Bu? Udmah. Udmah itu apa ya kalau bahasa kita? Bekam, tanduk-tanduk gitu ya. Baginda Rasul tuh lagi bekam Bu. Diambil darahnya di pagi hari, disimpan di suatu guci, ditutup rapat-rapat. Ketika di malam hari beliau panggil sahabat yang namanya Syauban, ya Bu ya. Syauban, ya Bu ya. Wahai Syauban, ta'al. Dipanggil itu sahabat.
Labbaik ya Rasulullah. Ada apa gerangan saya dipanggil? Ambil ini guci kecil. Sesungguhnya di guci kecil itu adalah ada darahku yang mana bekas tadi pagi aku bekam. Tolong ini darah kamu timbun, kamu kubur di belakang, dan jangan sampai itu darah ketahuan dengan yang lain. Bu, sahabat utusan Rasul langsung ke belakang, lagi ngaliin tanah, mau nguburin apa Bu? Mau nguburin darah bekas fasdu dari baginda Rasul. Ya Bu ya. Udah selesai itu penggaliannya Bu, dibukalah itu guci yang tadi isinya darah baginda Rasul. Pas dibuka Bu, Masya Allah, itu darah baunya harum yang sangat luar biasa. Kata itu sahabat, makin dicium makin harum, makin dicium makin harum. Al-miskufah, al-miskufah. Karena Rasulullah itu darahnya baginda Rasul Bu, dicium makin harum ya Allah. Kayaknya saya nggak kuat kalau ini darah harus saya buang Bu. Sama sahabat itu darah diminum Bu, diminum sama sahabat, makin diminum nggak ada tersisa sedikit pun. Kata baginda Rasul, wahai sahabat, kenapa kamu lama sekali? Padahal kamu aku suruh nguburin darah yang sudah siap dikubur. Apa Bu? Sirup marjan. Apa Ibu kata sahabat yang tadi? Wahai baginda Rasul, dengan beliau sujud di bawah baginda Rasul, sungguh ketika saya buka itu guci, saya nggak kuat ya Rasul. Darah aku minum. Lalu baginda Rasul memeluk itu sahabat, langsung sampaikan, wahai sahabat yang aku cintai, karena darahku sudah menjadi satu dan tertancap dalam tubuhmu, maka aku doakan kelak kamu gak pernah terjilat oleh api neraka. Itu darahnya baginda Rasul. Kalau darah kita Bu, wanurulah ya Bu ya. Al-miskufah lamma dzakarna ya Rasulullah. Wanurulah lamma hadarna Aba Zahra. Baginda Rasul itu waktu Siti Aisyah lagi ngejahit Bu, tiba-tiba jarumnya jatuh. Ketika jatuh tuh Aisyah nyariin jarum nggak ketemu. Datanglah baginda Rasul, ternyata ada sinar yang sangat luar biasa. Ternyata itu sinar dari tubuh baginda Rasul. Siti Aisyah yang istrinya baginda Rasul langsung meluk Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau manusia yang sangat luar biasa, hingga aroma tubuhmu dan cahaya badanmu bisa menemukan jarum yang jatuh. Bu, itu baginda Rasul. Kenapa dikatakan darahnya baginda Rasul itu suci dan wangi? Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fatakiri sufiru bil anjumi tuhuri hum amanul ardi fatakiri.
Allah disucikan, ahli baitnya Rasulullah dibersihkan. Bu, ibu, kita nih apanya Rasul? Cucu bukan, anak bukan, keturunan bukan, tapi kita umat yang selalu rindu dengan baginda Rasul. Kalau kita jauh dari baginda Rasul, Bu, akan kemana arah kita? Kalau kita nggak mau bikin diri kita selamat dari api neraka, Bu, rindu nggak Bu sama baginda Rasul? Bu, ada sahabat yang pada waktu itu nemuin 3 helai rambutnya Rasulullah. Ya, Bu, ya. Saya lupa tuh Bu, rambut baginda Rasul itu disucikan atau dibersihkan di bulan apa? Bulan apa ya Kiai? Saya lupa. Kalau bulan Indonesia kita sepertinya bulan Agustus. Nah, Bu ya, Bu ya. Tapi bulan apa saya lupa itu ya. Jadi pas waktu di sana tuh orang lagi berebutan di Mekah gitu Bu ya. Ternyata apa Ibu? Rambut baginda Rasul Bu tersimpan dengan rapi dan wanginya luar biasa. Itu rambut makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Kalau rambut ibu makin lama makin apa Bu? Makin bercahaya. Rambut kita makin lama makin bercahaya. Iya, kita harus berbangga diri menjadi manusia yang dicahayakan rambutnya. Ya, Bu. Kenapa Ibu? Karena uban itu pertanda kita tua. Pertanda kita udah dinanti sama Rasulullah, Bu. Ini sahabat nemuin punya rambut 3 helai dari rambutnya Rasulullah. Sedangkan ini sahabat punya anak laki-laki 2, Ibnun wa Ibnun. Sahabat ini kaya raya, ya. Dibagilah ini per helai rambutnya, dibagi anak-anaknya. Wahai anakku, ayah gak bisa ngasih kamu apa-apa. Bagi semua harta ayah untuk kamu berdua. Udah dibagiin Bu. 1 helai rambut untuk kamu, 1 helai rambut untuk kamu. Ada sisa lagi Ibnun Mahjub, ya. Ada sisa rambut lagi ini untuk siapa? Kata kakak tertuanya, udah rambut yang tersisa 1 ini belah aja jadi 2. Adiknya nangis, Bu, kakak jangan dibelah. Udah deh, harta warisan untukku kamu ambil semua, tapi tolong saya minta 2 helai rambut dari baginda Rasul. Kakaknya seneng banget, Bu. Udah deh, nggak apa-apa, nggak dapat rambut 2. Tapi Bu, dengan rambut Rasulullah itu menjadi magnet keberkahan doanya. Dengan punya rambut Rasulullah itu menjadi segalanya kekayaan untuk dia. Karena apa Ibu? Harta makin lama makin al-mal la yafna walakinnal ilma, sesungguhnya harta itu makin lama makin habis, tetapi ilmu makin lama makin kita kurang, makin tambah makin tambah. Dia punya 2 helai rambut baginda Rasul, Bu, kehidupannya berkah. Tuh, karena apa? Rambut Rasul itu hanya rambut Rasulullah. Bagaimana dengan gigi baginda Rasul, Bu? Bagaimana dengan keringat baginda Rasul? Bagaimana dengan apa yang seluruhnya yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad, jika umatmu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Bu, sunnah Rasulullah itu banyak. Contoh kecilnya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki, makan tangan, makan berdiri apa duduk? Siapa ini ibu-ibu yang makannya masih berdiri? Minum berdiri apa duduk? Siapa yang minumnya masih berdiri? Bu, pakai baju itu tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu? Siapa yang masih pakai bajunya tangan kiri dulu? Itu sunnah baginda Rasul, Bu.
yang kalau kita fattabi'uni, kalau kita ngikutin sunnah baginda Rasul, maka kita akan dicinta oleh Allah dan Rasulullah. Terakhir disampaikan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya baginda Rasul itu akhlaknya sangat dimuliakan. Baginda Rasul itu lisanun fasihun, lisanun dzakirun, wala yakul illal ma'ruf. Rasulullah tuh kalau ngucap lisannya selalu penuh dengan kefasihan, selalu penuh dengan dzikir dan tidak mengucapkan sesuatu pun kecuali hal yang ma'ruf. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh akhlaknya yang mulia. Anak nanti gak bisa ngasih syafaat orang tuanya kalau anaknya gak pernah akur sama orang tua. Bu, ada anak yang gak akur sama orang tua? Bu, anak yang kayak gitu bu, jangankan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul juga enggak, karena dia enggak ada berbaktinya kepada orang tua. Itu anaknya dia. Ibu ingat Uwais Al-Qarni, ya Bu ya? Uwais Al-Qarni itu manusia yang sangat dimuliakan dan memuliakan orang tuanya. Suatu hari Uwais Al-Qarni dipanggil ibunya, wahai Uwais, ibu ingin pergi haji. Kata Uwais Al-Qarni dengan kaulan karimah, dengan ucapan yang mulia, wahai ibuku, labbaik, tahun depan kita berangkat haji. Bu, orang tua kita tuh bu pengen makan sate, dibeliin nggak bu? Pengen makan gulai, dibeliin kagak? Si udah tua makan gulai, gigi juga kagak ada, ntar kolesterol, darah tinggi, asam urat, gitu ya bu ya? Minta lagi apa bu? Martabak telur, dibeliin kagak bu? Cuma martabak telur bu, nggak usah koncang yang panjang-panjang, jadi sakit hati. Padahal seorang emak tuh kalau makan sate bu, satu bungkus yang dimakan berapa tusuk? Satu, sisanya buat siapa? Enak cucunya kan bu ya. Jangankan minta sate bu dibeli, minta umrah pun mungkin juga nggak bakal dikabulkan sama anaknya. Kata anaknya, ngapain sih mak, udah tua umroh? Ya, Bu ya? Padahal nih maknya udah rindu itu ada travel tuh Grand Zamzami, datengin yuk, saya pengen umroh bersama dengan travel Grand Zamzami, gitu bu. Ya bu ya, apa kata anaknya, malah dibentak bu. Tapi Uwais Al-Qarni dengan ketidakpunyaannya dan ketidakmampuannya langsung tunduk patuh sama orang tuanya. Wahai emak, tahun depan kita berangkat haji. Besoknya Uwais Al-Qarni pinjem anak sapi tetangga. Anak sapi itu apa bu namanya? Budel ya bu. Budel. Oh budel. Bukan budel, ya. Anak sapi, bu ya. Iya. Tahu budel apa kebun, apa budel? Budel aja dah bu ya. Ibu, Uwais Al-Qarni pinjem anak sapi tetangga bu, untuk diapain bu? Bukan untuk dijual ya bu ya? Pinjem tetangga ya, anaknya sapi kita jual di pasar buat modal saya hajiin emak saya, bukan ya bu ya? Tetapi Uwais Al-Qarni tiap hari gendongin anak sapi bu, dari gunung naik turun lagi, naik lagi turun lagi, sampai berbulan-bulan Uwais Al-Qarni tiap pagi latihan gendong anak sapi. Bu, sekiranya nih waktunya bentar lagi udah hajian, dipanggil mamahnya, mah, bu, ayo kita berangkat haji, kata Uwais Al-Qarni. Apa kata ibunya? Wahai Uwais, emang kamu punya duit? Saya tidak punya duit. Emang kamu punya
haji, saya nggak punya. Tapi mak jangan salah, mak punya anak rupanya Uwais yang sangat luar biasa. Mak aku gendong. Dulu waktu mak kecil, mak nyebokin saya. Dulu waktu saya kecil, mak selalu ngegendong saya. Dulu waktu saya sakit, emak yang ngejagain saya. Dulu waktu saya kurang untuk bisa jalan, emak selalu nuntun saya. Sekarang saatnya saya bakti kepada orang tua saya. Yuk mak, kita berangkat haji. Bu, digendonglah ibunya bu di pundaknya. Dari Yaman menuju Mekah perjalanan pesawat 2 jam. Tetapi Uwais Al-Qarni bisa menempuh berbulan-bulan untuk ngegendong ibunya. Bu, digendong ibunya tanpa lelah. Kata ibunya, Uwais istirahat kamu. Enggak mah, enggak ibu, saya nih kayaknya pundak saya enggak ada beratnya. Kayaknya ringan aja di pundak. Ibu ya. Itu Uwais hanya istirahat ketika ibunya pengen sholat dan makan doang bu. Ditungguin sama Uwais Al-Qarni. Terus sampai situ, tibalah 2 bulan berikutnya dia ngegendong ibunya sampailah di waktu hajian tepat di depan Ka'bah. Bu, apa Uwais Al-Qarni nggak istirahat bu? Langsung mama, ini kita udah ada di depan Ka'bah. Ayo mak, ucapkan lafaz niat mak pengen haji. Uwais istirahat dulu kamu. Mak itu selalu mikirin anaknya ibu ya. Selalu mikirin anaknya udah nikah, makin dipikirin nggak bu? Masih. Anaknya udah punya cucu, masih juga dipikirin. Tuh seorang emak ya bu ya. Selalu mikirin. Kata Uwais Al-Qarni, ayo mak, kita udah di depan Ka'bah nih bu. Dari tawaf 1 ke tawaf berikutnya mamahnya, emaknya digendong tanpa lelah. Terus digendong. Terus sampailah sa'i dan sampailah lempar jumroh, semua proses selesai. Saat itulah ibunya ngejerit bu. Ya Allah, ketika tawaf yang terakhir ya bu ya, ibunya di situ ngejerit sujud kepada Allah. Beliau sampaikan, Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidal madadi wa agisni anta mutamadi bi rasulillahi wal qadam. Itu doa dari seorang ibu untuk anaknya. Ya Allah, panggil ini Uwais menjadi seseorang yang sangat mulia di hadapanmu. Panggil ini Uwais yang begitu taatnya berbaktinya kepada orang tua. Aku ridho terhadapnya. Aku doakan semoga nanti kelak di jannahnya. Langsung doa ibunya ketika sujud terakhir tawaf sudah selesai. Bu, ibu yang masih ada orang tua, senengin orang tuanya. Yang masih ada orang sepuh, senengin biar kita dapetin surganya ya bu ya. Kalau kita sering doa, kita sampaikan susah ilahi Syekh Abdul Qadir Jailani, sepatutnya kita juga sampaikan khususon ila ruhi Uwais Al-Qarni. Ya bu ya, itu titipan dari guru saya juga. Kata Kiai Zah, kalau manggil saya Zah, kalau kamu selalu sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu pengen bisa berangkat haji dan umroh, sebut juga namanya Uwais Al-Qarni. Insya Allah ya baik. Deketin juga Ibu Haja Salma. Ya, deketin terus bu, pokoknya pepet. Ya, Bu Ibu jamaah rahimakumullah, yang berangkat ada berapa banyak bu? 25. Ada hadir di sini semua ya bu ya. Sebagian kita baca talbiyah bersama-sama ya bu ya. Kita hadirkan hati kita dekat dengan Allah. Kita hadirkan hati kita selalu dirindu oleh Rasulullah. Kita hadirkan saat ini ya Allah, hamba berniat ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah. Semoga Engkau segerakan.
Bayangkan depan kita ada makbarah Rasulullah. Semoga kita semua yang saat ini hadir dipanggil segera untuk menuju umroh ke Baitul Haram. Insya Allah. Bersama Ibu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Ibadah ke tanah suci, menunaikan panggilan ilahi, bahagia tiada berperi. Semoga kita menyusul nanti, semoga kita menyusul nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Tiada bandingan bila sampai ke makam junjungan. Tolong sampaikan salam kami, semoga segera menyusul nanti. Tolong sampaikan doa kami, semoga Allah ijabahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Ya Rabbi zamzam wal maqam ila haji baitil haram, salli ala khairil anam, salli ala khairil anam, sahil lana husna tariq, sahil lana husna rafiq. Ibu bikin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna ila hajji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a usratina wa ahlina marrat. Kabul insyaallah dari doa kita yang kumpul hari ini. Insyaallah pasti ada pilihan Allah yang terindah untuk kita.
kami semua yang hadir di sini, khususnya saya nitip doanya juga ya Ibu yang besok mau berangkat umroh, doain kami semua. Hanya titipan doa itu yang bisa menghantarkan semuanya. Ibu pandang ada yang kerudung oranye, ada yang biru, ada yang hitam, semoga doa kita nyampe. Insya Allah. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ananda Rosaliana yang telah saat ini berulang tahun. Mudah-mudahan doa kita semuanya jadikan panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, diberi kemudahan dalam melaksanakan semua tugas dalam rumah tangganya, dan putra putrinya Allah jadikan putri yang soleh dan soleh. Yang kedua untuk ibunda Haja Salma juga yang baru saja berulang tahun, mudah-mudahan Allah selalu berikan panjang umur, sehat badan, berkah di dalam segala usahanya dan bermanfaat untuk umat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana. Yang kita hormati dan kita muliakan Sahibatul Bait Ibu Haja Salma Hasan beserta Bapak Haji Jamil yang mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, panjang umurnya, dapat ikut bersama berangkat ke tanah suci. Amin. Yang saya hormati para asatizah yang hari ini hadir, Wabil Sud, Bapak Ustaz Haji Zuri dan istri, hadirat sekalian, jamaah majlis maulid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun tiap waktu ada acara, ternyata masih berikan kesempatan kita untuk hadir dalam acara peringatan maulid, yang mana maulid yang kita lakukan dengan niat ikhlas untuk membuktikan diri bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan yang kita miliki, Nabi Muhammad membalas kepada kita, mencintai kita, sehingga kita akan bersamanya nanti di surga. Amin. Kita yakin dengan hadis yang beliau katakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita semua melaksanakan ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah sunnahnya kita laksanakan, kitanya dikenal dan menjadi orang yang dekat dengan beliau. Amin ya Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, walaupun bil awal sudah akan berakhir, namun bagi umat Islam yang belum melaksanakan peringatan maulid, khususnya di dalam majelis taklim, barangkali tidak akan menjadi masalah kapanpun juga kita melaksanakan peringatan maulid. Karena memang peringatan maulid itu tidak tergantung di bulan Rabiul Awal. Bagi kita orang Tambun khususnya, biasa mengadakan acara dengan maulid. Ketika anak kita hamil 7 bulan, kita bikin acara maulid dengan sambil melaksanakan 7 bulan. Begitu anaknya lahir, kita bikin maulid lagi dalam rangka apa Bu? Gunting rambut anaknya. Begitu anaknya sudah agak gede, ada yang kalau laki-laki ada khitanan juga bikin maulid. Sampai waktu dia nikah juga kita bikin maulid. Itu semua adalah menjadi salah satu kebiasaan daripada kita orang Tambun dan Bekasi. Insya Allah kebiasaan ini tidak akan sia-sia. Khususnya ketika kita mengadakan acara khusus untuk bayi, mana ucapan sholawat itu benar-benar diperdengarkan ke telinganya, dan dengan itu akan menjadikan manfaat untuk si bayi dan manfaat juga untuk orang-orang yang hadir di sini. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, peringatan maulid itu sudah lazim dilaksanakan. Ada suatu kisah mungkin saya pernah cerita sama ibu-ibu.
pada satu tempat, satu daerah, entah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, itu terjadi seorang keluarga yang miskin tiap hari nangis kalau dengar si ini bikin maulid, si itu bikin maulid. Dia pengen sekali dalam hati. Dia bilang ke suaminya, kapan ya Pak kita bisa bikin maulid kayak orang-orang? Alangkah indahnya barangkali kalau rumah kita didatengin tamu untuk mau. Akhirnya punya inisiatif. Di daerah itu ada orang jual nasi kering. Tahu nasi kering Bu? Nasi yang udah nggak dipakai lagi, dicuci, kemudian dijemur. Nah itu daerah sana waktu itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi setiap hari nasi, kalau kita kan kadang-kadang diangetin, tapi kalau di Jawa Tengah Jawa Timur biasanya langsung dijemur ya, dicit dijemur, dikumpul lagi itu nasi kering sampai 2-3 karung banyaknya. Pas di bulan Rabiul Awal dia bilang sama suaminya, insya Allah Pak tahun ini kita bisa bikin maulid. Apa yang kamu siapin? Tuh karung gak ada beras. Hari ini nasi kering akan saya jual di pasar. Nanti uangnya kita belanjain, kita bikin acara maulid. Benarlah rencana ini terjadi. Berangkat ke pasar dijual nasi tiga karena beras kering, nasi kering 3 karung itu, dan mendapatkan uang. Uangnya dia beliin beras, dia beliin daging, dia beliin ayam, banyak hasilnya. Alhamdulillah. Lalu dibawa pulang ke rumah. Dia masaklah pagi itu dengan niat yang baik. Setelah asar dia keliling si bapak tadi ke rumah tetangga. Tolong ya Pak, assalamualaikum. Nanti abis maghrib saya mau bikin maulid. Saya mohon kedatangan bapak. Semua rumah tetangga dia datangin sana. Pas sudah maghrib, masakan sudah tersedia. Makannya nggak kayak kita pakai kotak, tapi pakai nampan. Tersedia hidangan yang banyak sekali karena belanjanya tadi banyak. Ternyata setelah maghrib gak ada orang yang datang, isya gak ada yang orang datang, sampai lewat isya gak juga ada yang datang. Nangis si istrinya Bu. Ya Allah Pak, ternyata orang gak percaya sama kita. Kita mau bikin maulid aja gak ada yang mau datang. Dikirain kita gak punya apa-apa barangkali. Kata suami, ya udah kalau memang ini udah Allah tentukan seperti ini, nggak jadi apa. Ternyata ada kira-kira 5, 6, 7 orang dari tetangga itu yang ngintip dari jauh. Dilihat belum ada tamu, pulang lagi dilihat. Akhirnya waktu itu ada rombongan berbaju putih datang ke rumah tadi. Nggak tahu tuh tamu dari mana ya. Lalu assalamualaikum masuk ke dalam rumah. Nah melihat ada rombongan datang, si orang yang ngintip-ngintip tadi ngikut belakangan masuk juga ke rumah si orang tadi. Dimulailah acara maulid seperti biasa, dibacain macam-macam sampai marhaban, sampai doa. Setelah doa, keluarkanlah hidangan yang begitu banyak. Silahkan dimakan. Yang orang yang 7 orang tadi cuma tengok-tengok, kok nggak ada yang makan ya? Dia juga berani makan. Orang yang berbaju putih apalagi nggak ada yang nyolek-nyolek itu hidangan. Akhirnya mereka pamit, saya pulang duluan. Tinggal yang 7 orang. Nah gimana ini ya? Bawa pulang aja, boleh nggak bawa pulang? Silahkan bawa pulang. Tinggal yang di rumah masih ada tersisa. Sambil nangis, istri berdoa, ya Allah mudah-mudahan sedekah saya engkau terima walaupun cuma 7 nampan yang dibawa pulang oleh tetangga. Tapi mudah-mudahan manfaatnya banyak. Setelah dia berdoa dengan khusyuk, ternyata apa yang terjadi ibu-ibu, nampan yang belum dibuka-buka tadi, begitu dibuka tutupnya isinya emas berlian. Ya, isinya luar biasa. Nah orang yang bawa pulang tadi juga bingung. Lah sampai rumah kok bukan makanan, ini orang dari mana ngasih ginian? Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya si orang miskin tadi bisa berubah menjadi orang kaya raya dengan rezeki yang Allah berikan mendadak melalui acara peringatan maulid. Nah disinilah makanya ya Bu ya, apapun yang kita bisa kita gunakan untuk maulid. Apalagi kita maulid rame-rame, bisa bawa pisang, bisa bawa apa aja yang bisa kita bawa, kumpulin bareng-bareng. Insya Allah bermanfaat. Saya nggak bisa bawa apa, bawa air aja, silakan. Air sekarang di mana-mana kan gitu ya. Nah mudah-mudahan kisah ini menjadi suatu dorongan kepada kita agar kita berupaya untuk terus melaksanakan peringatan maulid. Insya Allah tidak akan sia-sia. Semua itu akan membawa manfaat dari dunia sampai akhirat. Dan doa yang kita panjatkan untuk kehidupan kita di dunia mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua
dapat melaksanakan perintah Allah, dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita tergolong umatnya yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Itulah sedikit kisah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.